Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al Fauzan dari Lokal 22B2, nomor induk mahasiswa 220104010181. Di sini saya akan mempresentasikan tugas final test mind mapping mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah, Esos Emsos. Oke, lanjut. Sini ada beberapa agenda yang akan kita bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan yang pertama ada landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dakwah. Yang kedua ada signifikasi ilmu dakwah. Pembahasan yang ketiga ada paradigma ilmu dakwah. Pembahasan keempat ada macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Yang kelima ada aspek-aspek yang berhubungan dengan problematika dakwah masa kini. Yang keenam ada faktor hidayah dalam dakwah. Dan yang pembahasan terakhir ada efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku. Dan yang terakhir ada penutup. Oke, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dakwah. Ontologi adalah sebuah teori ilmu tentang hakikat yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Adapun epistemologi yaitu usaha seseorang untuk menelaah masalah-masalah, objektivitas, metodologi, sumber, serta validitas pengetahuan secara mendalam. Dan aksiologi adalah panggilan atau ajakan untuk memahami kebenaran atau teologis Islam. Maka nilai kebenaran mendasar merupakan landasan aksiologis bagi pengembangan dakwah. Kita masuk ke pembahasan ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on berarti ada, atau ontos yang artinya keberadaan, dan logos artinya logik atau pemikiran. Jadi ontologi adalah sebuah teori ilmu tentang hakikat yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Secara etimologis, dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a, yaitu dakwan, dan doa yang artinya sebagai mengajak, menyeru, memanggil, permohonan, dan permintaan. Sedangkan menurut Abu Bakar Az-Zakira, dakwah adalah usaha para ulama dan orang-orang yang memiliki pengetahuan agama Islam untuk memberikan pengajaran kepada khalayak umum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tentang hal-hal yang mereka butuhkan dalam urusan dunia. Menurut Syekh Adam Abdullah Al-Alwari dalam buku At-Tarikh Ad-Da'wah Baina Al-Ams wa Al-Yaum, di mana ia menyatakan dakwah adalah mengarahkan pandangan manusia dan rasionalitas mereka kepada sebuah keyakinan ataupun sebuah kepentingan yang bermanfaat bagi mereka. Dakwah juga merupakan seruan atau anjuran untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan yang berpotensi menjatuhkan mereka. Dari pengertian tersebut dapat diartikan ontologi dakwah adalah pemahaman, pandangan, atau pengkajian tentang wujud hakikat ilmu dakwah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait apa sebenarnya itu ilmu dakwah itu sendiri, yang dimana akan mengkaji problem ontologi dakwah. Landasan ontologi dakwah mempertanyakan objek apa yang dikaji di ilmu dakwah. Bagaimana wujud hakiki dari objek ilmu dakwah? Secara ringkasnya, landasan ontologis mengungkapkan hakikat dari apa yang dikaji, apa saja yang ada di dalamnya, objek apa yang termasuk dalam kajian ilmu dakwah, dan lain sebagainya. Dengan mempertanyakan tentang ilmu dakwah, maka akan membantu untuk memahami apa sebenarnya objek kajian dan hakikat ilmu dakwah. Dalam pengkajian ontologi dakwah, yang menjadi objek kajian ilmu dakwah terbagi menjadi dua, yaitu objek formal dan objek material. Adapun objek formal adalah seperti proses dakwah,
unsur-unsur dakwah, dan pengelolaannya ataupun sumber daya manusianya. Sedangkan objek materialnya adalah hal yang dipelajari dalam ilmu dakwah seperti Al-Quran, hadis, ijtima, dan qiyas. Kita memasuki pembahasan epistemologi. Epistemologi dakwah adalah usaha seseorang untuk menelaah masalah-masalah, objektivitas, metodologi, sumber, serta validitas pengetahuan secara mendalam dengan menggunakan dakwah sebagai subjek bahasan atau titik tolak berpikir. Banyak dari ilmuwan muslim yang juga menggunakan landasan pengetahuan yang bersumber pada Islam. Semua sependapat bahwa sumber pengetahuan adalah Allah. Hal ini dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 109 yang ditegaskan, yang artinya, katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku. Sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Dengan ungkapan berbeda, Al-Quran menyatakan dalam bentuk cerita pada saat awal penciptaan manusia yaitu Adam, Allah mengajarkan kepada Adam sesuatu yang tidak diketahui Adam. Kemudian dikatakan Allah sebagai sumber ilmu pengetahuan adalah dengan diwahyukannya Al-Quran dan hadis. Dan pengetahuan empiris atau yang tidak diwahyukan yang didapat dari pengamatan dan penelitian terhadap fenomena alam. Kemudian landasan lain yang perlu dipertimbangkan adalah teoritis, yaitu hasil karya manusia yang khusus mengkaji dakwah. Berangkat dari penjelasan tersebut, dalam pengembangan dakwah perlu kiranya dipertegas tentang epistemologi dakwah secara keilmuan. Dalam hal ini berkaitan dengan landasan. Oleh karena itu, teori kebenarannya adalah kebenaran ilmu dan bukan kebenaran agama. Kebenaran itu diuji sejauh mana keabsahan suatu pengetahuan itu, dan ini memerlukan pembuktian. Oke, kita memasuki pembahasan aksiologi. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu aksios yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai, yang dimana aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat dari sudut pandang filsafat. Pembicaraan ini dinilai dalam bahasa yang paling umum dan sederhana, seringkali dikaitkan dengan baik dan buruk atau manfaat tidak manfaatnya. Sesuatu dikatakan bernilai jika ia memiliki unsur baik atau manfaat dalam kehidupan. Misalnya, nilai sebuah pisau, nilai orang, nilai sehat, nilai sebuah barang. Oleh karena itu, di dalam kehidupan sehari-hari ada sesuatu yang bernilai dan ada yang diberi nilai, entah itu nilai intrinsik atau nilai instrumental. Menurut Katsop menjelaskan bahwa hakikat nilai itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, nilai adalah kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan. Yang kedua, nilai sebagai objek suatu kepentingan. Yang ketiga, nilai pragmatis atau nilai hasil pemberian hasil. Yang keempat, nilai sebagai esensi tujuan dasar ilmu menurut beberapa ahli. Tidak selalu sama. Seperti dikutip Muslim Al-Qadir, Fred Kerlinger berpendapat bahwa tujuan dasar ilmu hanyalah menjelaskan realitas atau gejala yang ada. Bagi Bronowski, tujuan ilmu adalah mengemukakan yang benar. Sedangkan menurut Mario Bunge, tujuan ilmu lebih dari sekedar menemukan kebenaran. Oke, kita memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu signifikasi ilmu dakwah. Signifikasi ilmu dakwah menurut Duben, sains implikatif ditunjuk pada penelitian sains yang dikonsentrasikan dalam pengembangan teknologi. Teknologi sendiri ada dua bentuk, yaitu software atau perangkat lunak dan hardware perangkat keras. Software dari teknologi adalah bagaimana cara memanajemen dakwah. Maksudnya adalah untuk membuat gambaran secara utuh mengenai unsur dakwah yang dilibatkan. Sebelum pendakwah memulai dakwah, terlebih dahulu pendakwah akan mendapatkan informasi yang akurat dan objektif tentang medan dakwah.
Info ini berguna untuk merumuskan langkah dakwah, sedangkan hardware-nya adalah mesin dari ilmu dakwah itu. Maksudnya adalah cara penyampaian dakwahnya itu sendiri. Jika dianalogikan dengan komputer, hardware ilmu dakwah ini adalah perangkat-perangkat kerasnya yang kasat mata seperti monitor, mouse, dan lain-lain. Dalam ilmu dakwah, yang berguna sebagai hardware adalah media yang digunakan untuk berdakwah yang mampu menunjang kegiatan dakwah. Setelah dakwah selesai, pendakwah akan melakukan evaluasi setelah dakwah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui titik kelemahan dan kelebihan dakwah. Cara yang digunakan untuk evaluasi adalah metode eksperimen. Ada dua hal yang digunakan sebagai ujian. Pertama, yaitu pretest, dilakukan terhadap mitra dakwah sebelum menerima dakwah. Setelah dakwah selesai, mitra dakwah diuji kembali atau post test. Lalu hasil kedua ujian tersebut dibandingkan dan dijadikan sebagai evaluasi di antara keduanya. Selanjutnya, dalam ilmu dakwah dibagi menjadi dua bentuk teori pengembangan, yaitu yang pertama pengujian teori. Teori yang telah ada diuji untuk kondisi yang berbeda. Selain untuk mengukur sebuah teori, tujuan pengujian teori adalah untuk mengembangkan konsep teori. Pengujian teori ini akan memunculkan teori baru dan teori lama menjadi teori besar. Yang kedua, pembentukan teori penelitian, yang kedua ada pembentukan teori penelitian mendalami objek. Peneliti secara cermat, lalu dia menemukan data kualitatif. Peneliti akan menghasilkan sebuah teori-teori baru. Teori menjadi pilihan bagi pendakwah. Semakin banyak teori, maka semakin banyak pilihan dalam berdakwah. Dalam memilih metode dakwah, pendakwah harus memilih media dakwah yang tepat sesuai dengan medan dan target dakwahnya. Para pelaku dakwah di masyarakat banyak yang mengembangkan dakwah hanya melalui metode ceramah dan masih berkutat pada model-model dakwah yang telah berjalan bertahun-tahun dan belum menunjukkan perubahan yang berarti. Untuk itulah, ilmu dakwah hadir sebagai jawaban atas pelaksanaan dakwah yang asal jalan. Manfaat ilmu dakwah secara langsung dapat ditunjukkan oleh metode partisipatif. Dalam metode ini, antara pendakwah dan mitra dakwah melebur menjadi satu. Pendakwah tidak pasti. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah pendakwah tidak pasti seorang ilmuwan dakwah, dan ilmuwan dakwah sudah pasti seorang pendakwah. Karena seorang pendakwah tidak pasti meneliti tentang ilmu dakwah, sedangkan ilmuwan dakwah mereka yang meneliti tentang dakwah sudah pasti mereka adalah seorang pendakwah karena mereka memahami tentang ilmu-ilmu dakwah tersebut. Tujuan dakwah model ini tidak lagi sekedar teori, melainkan pemberdayaan dan kesadaran masyarakat. Untuk membentuk masyarakat sadar zakat, ilmuwan ilmu dakwah tidak perlu melihat pendakwah ceramah, tetapi ilmuwan dakwah bersama pegiat perubahan membuat langkah-langkah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kesadaran masyarakat membangun sebagaimana tersebut tidak melulu dibuktikan dengan sarana infrastruktur, akan tetapi ada pengetahuan, kemauan, dan kemampuan dari masyarakat mengenai perjuangan hak-hak dan kewajiban mereka. Dakwah telah berkembang seiring berjalannya waktu, apalagi kini kita berada pada perkembangan teknologi yang kian canggih. Dakwah pun dapat dilakukan melalui berbagai sarana dan media. Penyebaran dakwah sudah tidak lagi terkendala pada waktu maupun jangkauan penerima dakwah atau mad'u. Di era kontemporer ini, dakwah tidak lagi bersifat sporadis, namun selalu bersinergis dan fungsional. Islam pun telah mengatur dakwah sedemikian rupa sebagai sebuah perbuatan mengajak, menyeru, dan memanggil umat manusia dalam hal kebaikan sesuai Al-Quran dan hadis.
Adapun Latif Rusdidi mengemukakan unsur-unsur dakwah sebagai berikut. Yang pertama ada dai atau pendakwah, yang kedua ada mad'u, audiens atau penerima dakwah, yang ketiga ada maddah, materi dakwah, keempat ada wasilah, media dakwah, yang kelima ada atsar atau efek dakwah. Dalam berdakwah, seorang dai atau subjek dakwah atau pendakwah memerlukan metode dakwah sebagai penunjang proses penyampaian pesan kepada objek dakwah atau mad'u. Masing-masing metode dapat diterapkan sesuai kondisi yang dihadapi. Adapun macam-macam metode dakwah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dakwah fardiyah, yang kedua ada dakwah ammah, ketiga dakwah bil lisan, keempat dakwah bil tadwin, yang kelima ada dakwah bil hikmah. Metode-metode tersebut dapat diterapkan dalam berdakwah dengan menganalisa kondisi seperti apa yang sedang dihadapi. Niscaya para pendakwah dapat menentukan metode seperti apa yang cocok untuk diterapkan dalam proses penyampaian dakwah itu sendiri. Yang mana pembahasan metode dakwah ini akan dibahas lebih luas pada pembahasan selanjutnya. Oke, kita memasuki ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Ilmu bantu dalam ilmu dakwah adalah ilmu yang dapat diminta bantuan atau dipinjam teorinya untuk mengembangkan teori-teori dakwah atau memahami hakikat dakwah. Termasuk dalam komponen ini diantaranya adalah ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih, tafsir hadis, sejarah peradaban Islam, ilmu komunikasi, psikologi, dan filsafat. Ilmu dakwah selalu membutuhkan bantuan ilmu-ilmu lainnya. Kita masuk pembahasan ilmu dakwah dan ilmu-ilmu keislaman. Ilmu dakwah yang menerangkan seluk-beluk dakwah Islamiyah atau penyampaian ajaran Islam kepada orang lain memiliki kaitan yang sangat erat dengan ilmu agama, khususnya Islam, seperti tafsir, fikih, perbandingan agama, dan sebagainya. Dengan penggalian ajaran Islam melalui ilmu-ilmu ini, maka semakin dapat diketahui hal-hal yang berkaitan dengan dakwah, baik dengan cara-cara dakwah, pengaruhnya terhadap sikap dan tingkah laku seseorang, media-media dakwah, dan masalah-masalah yang lain yang termasuk objek formal ilmu dakwah. Selanjutnya ada ilmu dakwah dan sains sosial. Berikut ini akan digambarkan struktur keilmuan dakwah yang integratif dengan ilmu-ilmu sosial. Dalam menganalisa perilaku manusia, ilmu dakwah dapat menggunakan metode sains sosial untuk pengembangan keilmuannya. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial atau An-Nas, atau yang ada dalam surah An-Nas, sebagai makhluk biologis al-bashar yang memiliki kebutuhan 10 material atau ekonomi. Makhluk psikologis al-insu yang diberi potensi akal, kalbu, dan nurani, juga sebagai makhluk yang berbudaya, Bani Adam. Dan Allah mewajibkan manusia supaya berkomunikasi dengannya, hablum minallah, dan supaya berkomunikasi dengan sesama, hablum minan nas. Kajian tentang manusia sebagai makhluk berbudaya, maka ilmu dakwah berkaitan dengan antropologi. Manusia terdiri dari berbagai ras, suku, etnis. Ilmu dakwah membutuhkan etnografi dan sebagainya. Di sini dapat kita lihat kaitan antara dakwah dengan sains. Di sini ada dai, objek kajiannya yang dikaji yaitu perilaku sosial, latar belakang, sosiokultural, religiosity, posisi hukum. Di sini dapat kita kaitkan dengan ilmu sains yaitu psikologi sosial, antropologi, etnografi, sosioagama, psikologi agama, ilmu hukum, dan pesan dakwah, yang mana objek yang kita kaji ada struktur, isi, dan appeals. Sains yang terkait yaitu sosiolinguistik, psikologi komunikasi, dan retorika atau logika dan argumentasi. Kita memasuki di mad'u. Objek yang dikaji yaitu perilaku sosial, latar belakang sosiokultural,
religiosity, sosialisasi nilai, masalah sosial politik. Dimana sains yang terkait yaitu psikologi sosial, sosiologi social planning, social change, etnografi, psikologi agama, dan ilmu politik. Adapun media yang objek kajiannya itu accessibility, effectiveness, ownership, dan ekonomi. Sains yang terkait yaitu ilmu komunikasi atau media analisis dan ilmu ekonomi. Adapun efek dakwah, objek yang dikaji yaitu perilaku individual dan perubahan sosial, yang mana sains terkait yaitu psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Dan yang terakhir ada metode dakwah. Objek kajiannya yaitu persuasi, edukasi, dan koersi, yang mana sains yang terkait yaitu ilmu komunikasi, ilmu pendidikan, dan social planning. Oke, kita lanjut. Ilmu dakwah dan metodologi sains. Metodologi berasal dari kata metode yang terdiri dari dua kata yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti cara. Bila ditambah lagi dengan kata logi yang berasal dari bahasa Greek atau Yunani yang berarti akal atau ilmu, sehingga menjadi metodologi, maka diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Metodologi sains adalah disiplin ilmu yang membahas cara pengembangan sains. Dalam hal ini, ada dua disiplin metodologi yang dapat membantu pengembangan ilmu dakwah, yaitu ilmu penelitian dan ilmu logika. Keduanya merupakan perangkat pengembangan sains untuk memenuhi syarat sains objektif dan bermetode. Ilmu penelitian sangat berguna bagi sains. Begitu pula ilmu logika. Diperlukan sains untuk melahirkan kesimpulan yang sistematis dan logis. Keduanya adalah syarat sains. Ilmu penelitian digunakan untuk objek yang empiris, sedangkan ilmu logika dipakai untuk objek yang rasional. Ilmu fikih misalnya hanya memerlukan ilmu logika yang diolah menjadi usul fikih, tetapi objeknya sulit ditelaah secara empiris dengan ilmu penelitian. Oleh karena itu, sains sosial keberatan memasukkan disiplin ilmu yang hanya bisa memakai ilmu logika tanpa ilmu penelitian. Oke, kita memasuki pembahasan selanjutnya, ada paradigma ilmu dakwah. Paradigma ilmu dakwah atau PID merupakan suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dari ilmu dakwah. PID melambangkan kejelasan visi ilmu dakwah. Visi ini diterjemahkan ke dalam misi berupa profil kajian dan sasarannya. Misi tersebut diterjemahkan ke dalam aneka pendekatan kajiannya. Paradigma ilmu dakwah. Masih di pembahasan yang tadi, sistem umum PID terdiri dari 5 unsur. Yang pertama, dimensi-dimensi Islam. Yang kedua, komunikasi. Ketiga, penerima pesan. Keempat, tujuan dakwah. Dan yang kelima ada evaluasi dakwah. Subjek matter dalam PID adalah bahwa manifestasi terhadap esensi dan forma Islam ditransformasikan melalui aktivitas dakwah. Tanpa dakwah, Islam tidak ada dalam realitas historisitas umat manusia. Realisasi terhadap manifestasi Islam itu mengarah ke suatu kondisi ideal hidup manusia yang dikehendaki oleh Islam, yang kemudian disebut tujuan dakwah. Oleh karena itulah, tujuan dakwah menjadi pusat perhatian dalam PID. PID merupakan interparadigmatik, bukan monoparadigmatik. Kita masuki pembahasan selanjutnya, yaitu teori ilmu dakwah. Teori dakwah adalah serangkaian variabel sistematis dan saling berhubungan yang di dalamnya menjelaskan suatu usaha, baik perkataan atau perbuatan, yang mengajak manusia untuk menerima Islam, mengamalkan dan berpegang teguh terhadap prinsip-prinsipnya, meyakini akidahnya, serta berhukum dengan syariatnya.
Winardi memberikan gambaran ciri-ciri sistem sebagai berikut. Yang pertama, setiap sistem merupakan bagian dari sistem yang lebih besar dan yang mencakup banyak subsistem. Yang kedua, setiap bagian atau subsistem besar memiliki suatu tujuan dan memberikan sumbangsih ke arah pencapaian sasaran tersebut. Yang ketiga, subsistem berkaitan satu sama lain. Hingga suatu perubahan pada bagian tertentu, sistem akan menimbulkan perubahan pada bagian lainnya. Yang keempat, setiap sistem memiliki suatu batas sistem dan kita dapat memperluas atau mempersempitnya sesuai tujuan kita. Sistem fisik tertutup dalam mengalami entropi. Yang keenam, apabila suatu sistem terbuka ingin tetap bertahan, maka ia harus menggunakan cukup banyak input dari lingkungannya guna mengompensasi output untuk menjalankan sistem yang bersangkutan. Keadaan mantap ini dinamakan homostatis dinamis atau dinamik homostatis. Dari ciri-ciri yang disebutkan oleh Winardi, maka struktur eksternal sistem menjadi contoh ciri sistem terbuka. Suatu sistem dinyatakan terbuka bila membuka diri untuk berinteraksi dengan sistem yang lain. Antar sistem ada kemungkinan interaksi, yaitu persaingan dan kemitraan. Setiap sistem terbuka akan mengenal hukum. Di atas sistem ada sistem. Apa yang kita anggap sebagai sistem ternyata ia adalah subsistem dari sistem yang sejajar. Persaingan mendorong sistem untuk lebih maju, lebih kreatif dan inovatif. Sedangkan kemitraan adalah pilihan untuk menutupi kekurangan. Agar tetap bertahan, suatu sistem harus memiliki 4 fungsi yang disingkat AGIL: adaptation, goal attainment, integration, latency. Subsistem yang berperan dalam bidang menjalankan fungsi adaptasi yang menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhannya. Subsistem yang berperan di bidang politik dengan menjalankan fungsi mencapai suatu tujuan. Setiap individu mempunyai keinginan tersendiri yang harus diarahkan pada tujuan bersama yang didefinisikan secara jelas. Subsistem yang berperan di bidang hukum dengan menjalankan fungsi integrasi, yakni mengatur dan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Subsistem yang berperan di bidang budaya, ia berfungsi untuk memelihara pola atau latensi, yaitu menangani urusan pemeliharaan nilai dan norma budaya yang berlaku dalam proses kehidupan masyarakat, terutama untuk pelestarian struktur masyarakat. Keempat bidang tersebut merupakan konsepsi peran dari bidang yang tidak akan terlepas dari 2 bidang besar kebutuhan pokok manusia, yaitu keamanan dan kesejahteraan. 2 bidang ini diambil dari ayat 4 surah Al-Quraish, yang artinya yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut, yang menyatakan jihad. Al-Quran juga menyertakan jiwa dan harta, dengan pengertian jiwa itu adalah keamanan dan harta itu adalah kesejahteraan. Dari ciri-ciri yang disebutkan oleh Winardi, maka struktur eksternal sistem menjadi contoh ciri sistem terbuka. Suatu sistem dinyatakan terbuka bila membuka dalam sistem proses memiliki tahapan proses yang menjadi siklus. Suatu proses menjadi ibarat roda yang selalu berputar pada porosnya. Tahapan proses diawali dengan masukan atau input, konversi atau perubahan, keluaran atau output, dampak atau impact, dan umpan balik atau feedback. Pergerakan siklus proses ini tidak berhenti, tetapi akan berhenti sejenak pada suatu titik tujuan tahapan.
Dengan adanya tahapan, batasan kajian ilmu dakwah menjadi semakin jelas atau tidak bias. Kejelasan yang dimaksud yaitu adalah kejelasan ruang lingkup dalam proses dakwah, sehingga dapat memudahkan peneliti dakwah dalam memilih metode penelitian yang tepat untuk persaingan dan kemitraan. Setiap sistem terbuka akan mengenal hukum. Pada tahap proses, kita mengetahui dan dikenalkan dengan istilah pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. Pengertian dari tahapan proses akan dijelaskan sebagai berikut. Pendekatan adalah suatu pandangan suatu masalah. Pendekatan ini merujuk kepada pandangan terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum. 2. Strategi adalah rencana kegiatan untuk mencapai sesuatu. A plan of operation in achieving something. Agar strategi yang dibuat mendapatkan hasil yang optimal, maka diperlukan metode dalam keberhasilan strategi itu agar terwujud. Metode adalah prinsip praktik pengajaran bahasa. Misalnya metode langsung dan metode terjemahan atau cara menyampaikan sesuatu. 4. Teknik adalah metode atau sistem yang mengerjakan sesuatu, artinya cara yang lebih khusus dalam penerapan suatu metode. Taktik adalah rencana, tindakan yang bersistem untuk mencapai tujuan dan pelaksanaan strategi dan siasat. Artinya, gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode. Taktik bersifat individual. Oke, kita masuki pembahasan selanjutnya, ada macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Yang pertama, kita masuki macam-macam dakwah. Yang pertama ada dakwah fardhiyah yang sudah disebut di awal tadi. Dakwah fardhiyah merupakan metode dakwah yang dilakukan oleh seorang individu kepada individu lain, satu orang, ataupun kepada banyak orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Contoh dari dakwah fardhiyah ini adalah saat sedang menasihati atau memberi anjuran kepada rekan kerja. Selanjutnya ada dakwah ammah. Metode dakwah yang dilaksanakan adalah metode dakwah yang dilaksanakan seseorang dengan media lisan yang diarahkan kepada orang banyak dengan tujuan memberi pengaruh kepada orang lain. Yang selanjutnya ada dakwah bilisan, merupakan dakwah yang secara langsung disampaikan dalam wujud lisan, sehingga ada interaksi yang terjalin antara pemberi dakwah dengan penerima dakwah. Dakwah bilisan adalah dakwah yang dilaksanakan melalui lisan, yang dilakukan antara lain dengan cara ceramah, khutbah, pidato, diskusi, nasihat, dan lain-lain. Selanjutnya ada dakwah bilhal, merupakan dakwah yang mengutamakan perbuatan nyata. Demikian penerima dakwah tidak hanya memaknai sebuah perbuatan itu apakah baik atau buruk, tetapi juga mampu melaksanakan nilai-nilai kebaikan tersebut dan menjauhkan nilai-nilai keburukan dalam kehidupan sehari-harinya. Dakwah bilhal yakni kegiatan dakwah yang mengutamakan kemampuan kreativitas perilaku dai. Selanjutnya ada dakwah bitadwin, merupakan dakwah yang disalurkan melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah baik secara manual ataupun secara bentuk e-book atau yang banyak tersebar di situs internet. Salah satu keuntungan dari metode ini adalah materi dakwah yang disampaikan oleh sang dai akan tetap terjaga dan tidak musnah meskipun sang dai atau penulisnya telah wafat. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya tinta para ulama adalah lebih baik dari darahnya para syuhada. Oke, selanjutnya kita memasuki dakwah bil hikmah, adalah menyampaikan dakwah dengan cara yang arif dan bijaksana, yakni dengan melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga objek dakwah atau mad'u dapat melakukan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik. Dengan kata lain, dakwah bil hikmah merupakan suatu metode pendekatan komunikasi dakwah yang dilakukan atas dasar persuasif. Oke, kita masuki model dakwah.
Model berarti pola, contoh, acuan, ragam, dan sebagainya, dan sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Istilah dakwah diartikan ajakan, panggilan, seruan, dan cara-cara yang dipergunakan oleh seseorang dai untuk menyampaikan materi dakwah, yaitu al-Islam atau serentetan kegiatan untuk mencapai tujuan dakwah. Model dakwah yang dimaksud di sini adalah contoh atau ragam acuan yang digunakan oleh seorang dai guna menyampaikan materi dakwah guna tercapainya tujuan dakwah. Contoh model dakwah yaitu penelitian yang memiliki kemiripan atau serupa dengan penelitian terdahulu. Pertama, ada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rojib pada tahun 2015 dengan judul Model Dakwah Ikatan Remaja At-Taqwa atau IKRA terhadap remaja. Penelitian di RT 002 RW 8 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis data deskriptif. Model dakwah yang digunakan oleh Ikatan Remaja ATA2 terhadap remaja mempunyai beberapa model, itu menjadi jembatan dalam menyampaikan dakwah serta aktivitas dakwah yang berhubungan dengan permasalahan di masyarakat. Persamaannya ialah sama-sama meneliti mengenai model dakwah. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rojabi membahas mengenai model dakwah dalam sebuah komunitas. Yang kedua ada penelitian skripsi model tablik Kiai Haji Ahmad Sarkosi Subki dalam pembinaan keagamaan masyarakat pada tahun 2013, dan dalam penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mariatul Kiptiah, objek pembahasannya adalah model tablik seorang ustadz atau dai, sedangkan yang diteliti oleh peneliti pada penelitian ini adalah objeknya yaitu suatu model dakwah yang ada di organisasi. Selanjutnya kita memasuki pendekatan dakwah. Kata pendekatan dakwah adalah titik tolak antara pandangan kita terhadap proses dakwah. Umumnya penentuan pendekatan didasarkan pada mitra dakwah dan suasana yang melingkupinya, di mana pendekatan dakwah yaitu pendekatan budaya, pendekatan pendidikan, dan pendidikan psikologis. Pendekatan dakwah adalah cara-cara yang dilakukan seorang mubalik untuk mencapai sebuah tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Dengan kata lain, pendekatan dakwah harus bertumpu pada suatu pandangan human oriented dengan mendapatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia. Pendekatan terfokus pada mitra dakwah lainnya adalah dengan menggunakan bidang-bidang kehidupan sosial kemasyarakatan. Pendekatan dakwah dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama ada pendekatan sosial. Pendekatan ini didasarkan atas pandangan bahwa penerima atau mitra dakwah adalah manusia yang bernaluri sosial serta memiliki keterkaitan dan ketergantungan dengan orang lain. Interaksi sosial manusia ini meliputi semua aspek kehidupan, yaitu interaksi budaya, pendidikan, politik, dan ekonomi. Adapun pendekatan yang kedua yaitu pendekatan psikologis. Pendekatan ini meliputi dua aspek. Yang pertama, citra pandang dakwah terhadap manusia sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk lainnya. Yang kedua adalah realita pandang dakwah terhadap manusia yang di samping memiliki beberapa kelebihan, ia juga memiliki berbagai macam kekurangan dan keterbatasan. Ia seringkali mengalami kegagalan mengkomunikasikan dirinya di tengah-tengah masyarakat, sehingga terbelenggu dalam lingkaran problem yang mengganggu jiwanya. Kita memasuki metode dakwah. Metode dakwah atau approach yaitu cara-cara yang digunakan oleh seorang komunikator untuk mencapai suatu tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Metode adalah rencana atau prosedur yang dilampirkan untuk menyelesaikan kegiatan atau tugas demi tercapainya tujuan. Metode ialah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan untuk menyampaikan sebuah materi.
Metode dakwah menyangkut masalah bagaimana cara seorang dai selalu memperhatikan dalam pemilihan dan penggunaan suatu metode dakwah. Hal ini bertujuan agar para dai atau mubalik dalam memilih dan menggunakan metode dakwah tidak terpancing atau fanatik terhadap satu atau dua metode yang disukai. Yang terpenting adalah menggunakan metode dakwah yang efektif dan efisien. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 menyatakan sebagai berikut, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran surah An-Nahl ayat 125. Ayat tersebut telah memberikan pedoman tentang metode dakwah, bahwasanya metode dakwah itu harus dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, metode bi al-hikmah. Kata hikmah seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang, hati yang bersih, dan menarik perhatian orang kepada agama atau Tuhan. Yang kedua ada al-mau'izah al-hasanah. Terminologi al-mau'izah hasanah dalam perspektif dakwah sangat populer. Bahkan dalam acara-acara seremonial keagamaan seperti Maulid Nabi dan Isra Mi'raj, istilah mau'izah hasanah mendapat porsi khusus dengan sebutan acara yang ditunggu-tunggu, yang merupakan inti acara dan biasanya menjadi salah satu target keberhasilan sebuah acara. Yang ketiga ada al-mujadalah bilati hiya ahsan. Dari segi etimologi, lafaz mujadalah terambil dari kata jadala yang berarti memintal, melilit. Apabila ditambahkan alif pada huruf jim yang mengikuti wajan fa'ala menjadi jadala, dapat bermakna berdebat, dan mujadalah adalah perdebatan. Kita masuki materi aspek-aspek yang berhubungan dengan problematika dakwah masa kini. Kita masuki pembahasan pertama pada aspek-aspek problematika, yaitu sumber daya dai. Dalam hal ini Aziz berpendapat bahwa dai adalah ulama yang telah mengamalkan ajaran Islam secara benar pengetahuannya tentang ajaran Islam. Meskipun ulama jika belum mengamalkan ajaran Islam dengan baik, maka ia belum memenuhi syarat sebagai pendakwah. Syarat dan etika atau adab dai ini bermacam-macam. Ada syarat etika yang memang telah ditetapkan Allah. Untuknya ada syarat mengenai keagamaan, akhlak, dan komitmen pada etika Islam. Ilmu dan pengetahuannya terhadap agama dan dakwah. Pengetahuannya melaksanakan gerakan dakwah. Kemampuannya melaksanakan setiap perbuatan yang dituntut oleh dakwah individual dalam semua tingkatannya, dan kesabaran dan ketabahannya dalam melaksanakan dakwah. Secara lebih detail, Al-Bayuni memberikan persyaratan bagi dai yang ada 12 syarat. Yang pertama, memiliki keyakinan yang mendalam terhadap apa yang akan didakwahkan. Yang kedua, menjalin hubungan yang erat dengan mitra dakwah atau mad'u. Ketiga, memiliki pengetahuan dan wawasan tentang apa yang didakwahkan. Keempat, ilmunya sesuai dengan perbuatannya dan konsisten atau istiqomah dalam pelaksanaannya. Kelima, memiliki kepekaan yang tajam. Keenam, bijak dalam mengambil metode. Ketujuh, perilakunya terpuji. Delapan, berbaik sangka dengan umat Islam. 9, menutup celah orang lain. 10, berbaur dengan masyarakat jika dipandang baik untuk dakwah dan menjauh jika tidak menguntungkan. 11, menempatkan orang lain sesuai dengan kedudukannya dan mengetahui kelebihan masing-masing individu. 12, saling membantu, bermusyawarah, dan saling menasihati sesama pendakwah. Definisi mitra dakwah atau mad'u. Mad'u adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik secara individu maupun sebagai kelompok. Baik manusia
yang beragam, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam. Sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam, dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan. Muhammad Abduh membagi mad'u menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama golongan cendekiawan yang cinta kebenaran, dapat berpikir secara kritis dan cepat dalam menangkap persoalan. Kedua, golongan awam, yaitu orang kebanyakan yang belum dapat berpikir secara kritis dan mendalam, serta belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi. Yang ketiga, golongan yang berbeda dengan kedua golongan tersebut. Mereka senang membahas sesuatu, tetapi hanya dalam batas tertentu saja dan tidak mampu membahasnya secara mendalam. Kita masuki materi dakwah atau maddah. Maddah dakwah adalah isi pesan atau materi dakwah yang disampaikan dai kepada mad'u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi maddah dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. Secara umum, materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi 4 masalah pokok, yaitu yang pertama masalah akidah atau keimanan. Aspek ini yang akan membentuk moral manusia. Yang kedua, masalah syariah atau yang sering disebut sebagai cermin peradaban, dalam pengertian bahwa ketika ia tumbuh matang dan sempurna, maka peradaban mencerminkan dirinya dan hukum-hukumnya. Ketiga, masalah akhlak, membahas tentang budi pekerti, perangai, dan tingkah laku atau tabiat. Oh, ternyata ada 3 saja, guys. Problematika dakwah masa kini. Definisi problematika. Problematika berasal dari kata bahasa Inggris problematic, yang berarti masalah atau persoalan. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai hasil yang maksimal. Problematika yang artinya soal, masalah, perkara sulit, persoalan. Problematika sendiri secara leksikal mempunyai arti berbagai problem. Sedangkan pengertian problematika dakwah menurut istilah adalah permasalahan yang muncul dalam menyeru, memanggil, mengajak, dan menjamu dengan proses yang ditangani oleh para pengembang dakwah. Tantangan dakwah beraneka ragam bentuknya. Selama ini kita hanya mengenal dalam bentuk klasik seperti penolakan, cibiran, cacian, bahkan teror. Kini ada tantangan baru dalam dakwah. Berdakwah di era sekarang ini bukanlah hal yang mudah, namun juga tidak sulit. Seorang dai dituntut untuk peka terhadap lingkungan dan inovatif terhadap cara ia menghadapi zaman yang cepat sekali berubah. Karena pada hakikatnya dakwah itu berarti mengajak, sehingga ia harus mengerti kondisi seseorang yang diajak. Definisi masyarakat modern. Secara etimologi, istilah masyarakat merupakan terjemahan dari kata society. Secara istilah, society berasal dari societas dalam bahasa Latin yang berarti kawan. Sedangkan secara terminologi, banyak para ahli yang mendefinisikan masyarakat. Salah satunya yaitu menurut Taqiyuddin An-Nabhani, masyarakat adalah sekelompok individu seperti manusia yang memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem atau aturan yang sama, dan terjadi interaksi antara sesama karena kesamaan tersebut untuk kebaikan masyarakat itu sendiri dan warga masyarakat. Sedangkan kata modern mempunyai arti terbaru, mutakhir, atau sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban masa kini. Pada umumnya masyarakat modern tinggal di daerah perkotaan, sehingga disebut masyarakat kota. Jadi problematika dakwah dalam masyarakat modern adalah permasalahan yang muncul dalam menyeru, memanggil, mengajak, dan menjamu
dengan proses yang ditangani oleh para pengembang dakwah terhadap masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam perkembangan zaman masa kini. Nah, kita masuki paradigma dakwah kepada masyarakat masa kini atau modern. Metode dakwah Rasulullah pada awalnya dilakukan melalui pendekatan individual dengan mengumpulkan kaum kerabatnya di Bukit Safa. Kemudian berkembang melalui pendekatan kolektif seperti yang dilakukan saat berdakwah ke Taif dan pada musim haji. Beliau telah mengawali dakwah dengan menyampaikan risalah untuk membina pribadi umat. Risalah Nabi tidaklah berhenti pada perumusan kaidah-kaidah falsafah yang universal dan abstrak. Tujuan risalah Rasulullah adalah menghidup sempurnakan manusia sehingga benar-benar hidup. 23 tahun lamanya Rasulullah menyampaikan risalahnya dengan contoh teladan, dengan amal jihadnya dan suka duka sampai risalahnya tumbuh dan terwujud pada pribadi yang menerimanya. Risalah Rasulullah membina pribadi sebagai social being, mencetak umat yang corak dan tujuan hidup yang menentu. Seluruh jenis dan tipe manusia harus dihadapi oleh seorang pendakwah agama. Masing-masing harus dihadapi secara arif, bijaksana, dan sepadan dengan tingkat kecerdasan, sepadan dengan alam pikiran, perasaan, dan tabiat masing-masing. Model ceramah agama yang dulunya lebih bersifat konvensional setidaknya telah mulai ditinggalkan oleh sejumlah dai, lalu mulai bergeser pada dakwah berorientasi pada entertain, yakni model berceramah agama yang tidak hanya sekedar mendengarkan ceramah sang dai, tetapi juga sekaligus sebagai ajang hiburan. Para dai berdakwah dengan memanfaatkan perkembangan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya pada media televisi. Oke, kita masuk. Pertanyaannya adalah, apakah pola berdakwah seperti ini efektif? Realita di masyarakat menunjukkan bahwa belakangan ini banyak tersuguh paket tayangan siraman rohani di sejumlah siaran TV yang menampilkan para pendakwah dengan model ceramah yang menghibur. Faktanya, model berceramah seperti ini sangat digemari oleh masyarakat. Lalu, bagaimana dengan metode dakwah yang penuh humor dan menghibur seperti yang kita lihat biasanya? Apakah dapat mengenai sasaran? Ustadz Muhammad Nur Maulana sebagai penceramah di media sosial mengakui bahwa tidak semua masyarakat menyukai pola atau model ceramah seperti ini. Menurutnya, model dan metode dakwah memang bermacam-macam. Baginya, dakwah yang diselingi humor itu hanya metode saja, sebab tujuannya adalah agar jamaah mengetahui ajaran Islam. Yang terpenting adalah bagaimana agar jamaah tidak bosan mendengarkan, karena terbukti ceramah dan kajian pada umumnya sering membosankan dan menjenuhkan, bahkan menimbulkan rasa kantuk, sehingga pesan dakwah tidak tersampaikan dengan baik. Apa saja aspek yang menyebabkan dan problematika dakwah apa ya untuk masyarakat masa kini? Di era globalisasi dan informasi ini, perubahan masyarakat lebih cepat jika dibandingkan dengan pemecahan masalah. Manusia sekarang ini tengah disibukkan dengan kebutuhan yang semakin kompetitif, bersaing dengan aneka ragam tantangan, bahkan berkorban raga serta jiwanya. Termasuk di dalamnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah membawa perubahan manusia untuk mengikuti kepentingan diri sendiri tanpa menghiraukan kepentingan orang lain. Bahkan tidak mustahil sering menimbulkan benturan antara sesama manusia. Bahkan manusia yang mengalami krisis moral dengan meninggalkan ibadah serta amal saleh lainnya. Para kader dakwah harus selalu waspada terhadap perkembangan masyarakat dewasa ini. Yang lebih penting lagi, untuk memperhatikan para generasi muda yang masih pengangguran. Padahal mereka semua sebenarnya adalah masyarakat yang menjadi dambaan yang tentunya sudah terpelajar. Tentu kegiatan beragama para generasi muda dan menjadi tumpuan harapan bangsa dan negara dan agama seringkali terbentur untuk tidak melaksanakan bahkan mengabaikan sholat. Sementara kehidupan di luar telah membudaya pergaulan bebas, mabuk-mabukan, maraknya perjudian,
pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, mampukah umat Islam, terlebih seorang dai, untuk memikul beban seberat ini? Fokus dari problematika atau aspek yang menyebabkan sulitnya dakwah di era ini adalah krisisnya moral dan etika pada masyarakat sekarang ini. Agar dakwah dalam konteks kekinian dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka diperlukan para juru dakwah yang profesional dengan kemampuan penguasaan, kecakapan, kekhususan yang tinggi. Orang yang seperti ini adalah orang yang percaya diri, berdisiplin tinggi, tegar dalam berpendirian, dan memiliki integritas moral keprofesionalan yang tinggi, mampu bekerja secara perorangan dan secara tim dengan sikap solidaritas atas komitmen dan konsisten yang teruji kokoh untuk menjadi tenaga dakwah yang profesional. Menurut Profesor Dr. Haji Juju Sujana, seorang dai harus memiliki 3 kompetensi, yaitu kompetensi akademik, kompetensi pribadi, kompetensi sosial. Menghadapi sasaran dakwah yang semakin kritis dan tantangan dunia global yang semakin kompleks dewasa ini, maka diperlukan dapat bersaing di bursa informasi yang semakin kompetitif. Ada beberapa rancangan kerja dakwah yang dapat dilakukan untuk menjawab problematika umat sekarang ini. Yang pertama, mengintegrasikan wawasan etika, estetika, logika, dan budaya dalam berbagai perencanaan dakwah. Yang kedua, mendirikan pusat-pusat studi dan informasi umat secara lebih profesional dan berorientasi pada kemajuan iptek. Yang ketiga, menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi, kesehatan, dan kebudayaan umat Islam. Sukses tidaknya suatu dakwah bukanlah diukur melalui gelak tawa atau tepuk riuh pendengarnya, bukan pula dengan ratap tangis mereka. Kesuksesan dakwah dilihat pada bekas yang ditinggalkan dalam benak pendengarnya ataupun tercermin dalam tingkah laku mereka. Untuk mencapai hasil yang maksimal, dakwah harus dilakukan secara efektif. Efektivitas ialah sampai di mana suatu organisasi dapat mencapai tujuan-tujuan utama yang telah ditetapkan. Memasuki pembahasan selanjutnya, faktor hidayah dalam dakwah. Arti hidayah dan macam-macamnya. Secara etimologi, hidayah berarti petunjuk. Lawan katanya adalah dolalah yang berarti kesesatan. Antonim makna antara hidayah dan sesat dari sisi kata adalah pertentangan dari dua jenis, ada dan tiada. Karena realitanya hidayah itu ada dan terjadi, sementara sesat adalah ketiadaan hidayah dan tidak memiliki realita independen. Kata hidayah berasal dari kata hada yang berarti menunjukkan atau memberi petunjuk. Adapun pengertian hidayah yang merujuk pada kata petunjuk terdapat dalam Al-Quran menggunakan kata hidayah atau hudan, diartikan sebagai petunjuk. Digunakan pada dua penggunaan, yaitu am atau umum dan khos atau khusus. Contoh penggunaan am terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadanalladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Sedangkan contoh penggunaan kata hidayah khos terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dapat diambil kesimpulan bahwa hidayah yang khusus bagi orang bertakwa adalah makna dari hidayah khos, yaitu pemberian anugerah atau kelebihan dengan taufik. Sedangkan hidayah yang diberikan kepada semua manusia merupakan pengertian dari hidayah am, yaitu telah terangi jalan-jalan kebenaran dan jalan-jalan Allah. Hidayah yang tidak dimiliki Rasulullah adalah hidayah khos, karena
Taufik merupakan hak prerogatif Allah yang tidak dimiliki oleh siapapun, dan hanya Allah saja yang berhak memberikannya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Hidayah yang dimiliki oleh Rasulullah adalah hidayah am, yaitu menjelaskan dan menunjukkan jalan kebenaran dan jalan yang lurus. Dari perspektif dakwah, kata hidayah memiliki dua makna, yaitu dai yang sekadar menunjukkan. Maka dari itu dai hanya menunjukkan jalan untuk sampai ke tujuan. Sementara makna yang kedua, yaitu dai menuntun mad'u dan memegang tangan mad'u dan dibawa sampai ke tujuan. Macam-macam hidayah. Yang pertama ada hidayah al-ilhami atau insting dan naluri. Hidayah al-ilham al-fitri hidayah yang diberikan Allah sejak manusia lahir sehingga membutuhkan makan dan minum. Seorang bayi suka menangis jika lapar dan haus, sehingga tidak ada yang mengajari, padahal tidak ada yang mengajarinya. Tanpa melalui proses pendidikan, bayi juga bisa tertawa jika ia merasa bahagia. Hidayah ini diberikan Allah tanpa usaha dan tanpa permintaan manusia. Dalam analisa Ansari, hidayah semacam ini tidak hanya diberikan kepada manusia saja, tetapi hewan juga mendapatkan hidayah ini. Hidayah yang kedua yaitu hidayah al-hawas. Hidayah ini diberikan oleh Allah kepada manusia dan hewan. Bedanya kalau kepada hewan, Allah memberikannya sekaligus dan sempurna sejak dilahirkan induknya. Sedangkan pada manusia, hidayah ini diberikan secara berangsur. Dengan hidayah ini, manusia bisa membedakan rasa manis, asin, pahit, rasa enak, tekstur halus, kasar tanpa melalui proses pembelajaran. Pembelajaran dalam hal ini berfungsi untuk memfungsikan hidayah ini secara optimal. Yang ketiga ada hidayah al-aqli. Hidayah ini ada untuk meluruskan kekeliruan panca indera. Akal merupakan pengakomodir semua hal yang dihimpun oleh panca indera, kemudian membuat kesimpulan yang berbeda dengan kesimpulan yang dibuat oleh indera tersebut. Akal berperan melebihi panca indera. Akal lebih matang jauh setelah kematangan panca indera. Hidayah akal ini menyebabkan manusia berbudaya dan sekaligus membedakan antara manusia dan hewan. Sebagai makhluk yang berbudaya, manusia hidup bermasyarakat, hidup dengan orang lain, dan meningkatkan taraf hidupnya. Hidayah al-aqli merupakan hidayah yang dikhususkan Allah kepada manusia, yang diikuti hidayah al-adiyani sebagai pengendali dan pelurus akal, supaya tidak tersesat dari jalan Allah. Keempat, hidayah al-adiyani. Hidayah ini merupakan petunjuk Allah yang berupa ajaran dan hukum yang meluruskan kekeliruan yang muncul akibat akal yang dipengaruhi nafsu. Untuk meluruskan pendapat akal, maka Allah memberi manusia hidayah al-adiyani sebagai pedoman hidup yang berfungsi membimbing manusia ke jalan yang diridhoinya. Hidayah al-adiyani juga sering disebut sebagai hidayah agama, karena akal budi manusia semata-mata belum menjadi jaminan bagi manusia untuk sampai kepada kebenaran yang hakiki. Dengan agama, Allah telah memperkenalkan kebenaran demi kebenaran. Selanjutnya ada hidayah at-taufik. Hidayah taufik bisa disebut dengan hidayah al-maunah. Hidayah taufik ini semata-mata ada di tangan Allah, dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya kepada manusia lain. Diceritakan dalam sejarah, Rasulullah pun tidak mampu memberikan hidayah ini kepada pamannya Abu Talib yang saat itu hendak meninggal. Meskipun Abu Talib sudah dibujuk oleh beliau, tetapi kenyataannya Allah berkata lain. Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak beriman, padahal Rasulullah sangat mencintai dan menyayangi beliau. Bujukan Rasulullah dianggap sebagai suatu hal yang salah oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah dalam surah Al-Qasas ayat 56 yang artinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Berbeda dengan hidayatul ilham, hidayatul al-hawas, dan hidayah al-din wasyara'i yang berlaku umum.
Setiap manusia menerima hidayah tersebut. Hidayah adyani juga bisa diperoleh melalui pembelajaran. Setiap manusia menerima hidayah tersebut, tetapi tidak semua manusia mendapat hidayah taufik. Meskipun belajar atau diajari, tidak sedikit manusia yang masih senang memilih jalan yang bertentangan dengan aturan Allah, meskipun memiliki hidayah ad-din melalui dai. Hidayah dalam kasus konversi agama. Konversi bisa berupa perpindahan seseorang dalam satu agama ke agama lain, atau bisa juga berupa perubahan sikap dan pemahaman keagamaan dalam satu agama. Dari anti Tuhan menjadi fanatik agama, atau bahkan sebaliknya. Hidayah dalam agama kadang kala tidak bisa dijelaskan secara rasional dan irasional. Bahkan kadang-kadang mereka yang menerima hidayah saja tidak bisa menjelaskannya secara logis. Hidayah dan ikhtiar dakwah. Dakwah dengan berbagai komponen yang merupakan ikhtiar manusia untuk memperoleh pemahaman tentang ajaran agama Islam. Menurut kaidah umum, jika suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan pendekatan dan metode yang tepat, maka tujuan itu akan cepat tercapai. Pendakwah tidak boleh serta-merta mengatakan bahwa kegagalan itu disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut teori komunikasi, apabila komunikator atau pendakwah tidak berhasil mencapai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan, maka komunikan atau mitra dakwah tidak dapat disalahkan. Efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku. Persuasi dakwah. Persuasi adalah aktivitas yang disengaja atau intensi untuk mengubah perilaku atau sikap. Dalam upaya tersebut, persuasi tidak melakukan paksaan. Pilihan diserahkan kepada penerima halayak atau mad'u. Ini adalah tantangan bagi persuader dai. Bagaimana upaya atau pesan persuasi yang dilakukan dapat diterima oleh halayak dengan sukarela tanpa dipaksa. Dakwah bersifat persuasif, artinya berusaha mempengaruhi manusia untuk menjalankan agama sesuai dengan kesadaran dan kemauannya sendiri. Dakwah tidak dilakukan dengan cara koersif, karena pemaksaan merupakan perampasan hak asasi manusia dan itu bertentangan dengan ajaran Islam yang meninggikan nilai-nilai HAM. Dakwah memerlukan prinsip persuasi karena dalam prosesnya menggunakan pendekatan psikologis dan hasil yang ingin diraih berdasarkan kepada kesadaran si penerima pesan dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, dakwah persuasi harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian. Adapun metode persuasi, yang pertama docere, yaitu meyakinkan audiensi dengan menerangkan, menjelaskan, dan membuktikan kebenaran isi dakwah, serta menunjukkan tidak benarnya pendapat lain yang bertentangan. Dalam menerangkan dan menjelaskan tersebut, pembicara harus menggunakan dukungan sejumlah bukti. Yang kedua ada permovere, yaitu cara menggerakkan perasaan dan kemauan audiensi dengan jalan direkte patetik, yakni dengan kekuatan perasaan dan keyakinan. Pembicara melahirkan kata hatinya dengan penuh semangat yang menyala-nyala. Di samping itu, juga dengan jalan indirekte patetik, yaitu dengan tidak mengemukakan perasaan dan keyakinannya. Pembicara menggunakan kata-kata yang tegas dan kuat untuk menggambarkan apa yang dimaksud. Selanjutnya adalah metode conciliare, yaitu cara menarik perhatian pendengar terhadap isi ceramah dengan jalan menunjukkan pentingnya masalah, menunjukkan bahwa pendengar mempunyai kepentingan langsung dengan masalah tersebut, menggunakan sopan santun, berbicara tenang tapi pasti, dengan mengingat apa yang pantas dan tidak pantas disampaikan. Menggunakan sopan santun, berbicara tenang tapi pasti, dengan mengingat apa yang pantas dan tidak pantas disampaikan audiensi yang punya aneka latar belakang. Memperhatikan cara-cara bicaranya, menghias pokok pembicaraan yang tidak begitu baik tetapi perlu dikemukakan dengan kata-kata sedemikian rupa hingga tidak menyinggung perasaan halus audiensi. Selanjutnya ada prevertour, teknis persuasi yang artinya pukul terus. Ini merupakan cara
yang telah teruji untuk menanamkan suatu pengertian atau paham itu, dikemukakan, dipuji supaya mendengar hafal, mengetahui betul-betul hingga timbul kepercayaan kepadanya. Selanjutnya ada metode simbolik, yaitu dengan cara memberi gambaran tentang apa yang dimaksudkan dalam pesan ceramah dengan bahasa lambang. Pembicara harus berpikir dan pembicara dengan lambang-lambang yang telah dikenal oleh pendengar. Selanjutnya ada sugesti, yaitu sesuatu yang dapat menimbulkan keyakinan tanpa berpikir lebih lanjut. Sesuai dengan sugesti haruslah bekerja sama. Keduanya tidak dapat dipisahkan, keduanya dapat memberikan kepastian batin kepada audiensi. Dengan sugesti, pembicara berusaha mendorong pendengar untuk menerima pendapatnya. Selanjutnya ada sensasi, yaitu sesuatu yang dapat memaksa pendengar menaruh perhatian kepada pembicara. Memaksa pendengar untuk mendengarkan tersebut dilakukan dengan mengemukakan apa saja yang serba hebat, serba besar, serba lain dari biasa. Apa saja yang serba baru yang belum pernah dialami, apa saja yang tidak terduga atau tersangka, dan apa saja yang serba melebihi harapan dan sebagainya di dalam cara menyampaikan undangan, menyusun acara. Dalam mencari kata-kata, sensasi tentu saja harus digunakan dalam batas-batas etika retorika. Selanjutnya ada prestis, yaitu suatu kekuatan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang lain segera membuka jiwanya untuk menerima dan mempercayai ucapannya. Pembicara yang memiliki prestis yang tinggi lebih mudah diikuti si pesannya oleh audiensi. Menurut kaidah umum, jika suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu menggunakan pendekatan yang tepat, maka tujuan akan tercapai. Demikian pula dakwah. Objeknya akan segera mengikuti seruan dakwah jika telah dilaksanakan. Demikian pula dakwah, objeknya akan segera mengikuti seruan dakwah jika telah dilaksanakan dengan pendekatan dan metode yang tepat. Dengan demikian, seorang pembicara tidak cukup memiliki kemahiran dan teknik berceramah saja, tetapi ia harus memiliki prestis, karena pada akhirnya yang menentukan berhasil atau tidaknya ceramah ditentukan oleh percaya atau tidaknya audiensi kepada pembicara. Kepercayaan audiensi inilah yang menjadi dasar seluruh teknik ceramah. Severin dan Tankard memberikan teknik persuasi lain untuk mengubah sikap. Pendakwah atau komunikator harus memperhatikan 3 teknik berikut, yaitu yang pertama pesan satu sisi dan 2 sisi. Sebuah pesan komunikasi harus disertai argumen yang menguatkannya. Yang kedua, kredibilitas sumber. Perubahan sikap seseorang dipengaruhi juga oleh sejauh mana kredibilitas komunikator. Kredibilitas tersebut menyangkut kejujuran, profesionalisme, atau kompetensi, dinamisme, dan objektivitas. Yang ketiga ada rasa takut. Mempengaruhi sikap juga bisa dilakukan dengan membangkitkan rasa takut. Kita masuki efek dakwah atau atsar. Efek atau atsar suatu dakwah bukan hanya sekedar reaksi individu sebagai khalayak terhadap pesan yang dilontarkan oleh dai atau mubalik melalui media massa atau pidato. Akan tetapi efek itu merupakan paduan sejumlah kekuatan yang bekerja dalam masyarakat, di mana dai atau mubalik sebagai komunikator dakwah hanya dapat menguasai beberapa kekuatan saja, yaitu pesan atau isi, metode, dan media yang digunakan. Kemampuan menganalisa efek dakwah sangat penting dalam menentukan langkah-langkah dan strategi dakwah selanjutnya. Tanpa menganalisis efek dakwah, kemungkinan kesalahan strategi dakwah yang bisa merugikan tujuan dakwah dapat terulang kembali. Dampak komunikasi dakwah dalam perspektif komunikasi terkait dengan sikap komunikan yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, efek kognitif pengetahuan. Mad'u harus sampai pada tingkat tahu dan paham tentang pesan dakwah yang disampaikan. Kedua, aspek efektif atau kesukaan, tidak sekedar tahu
dan paham. Mar'u juga menyukai pesan dakwah yang diketahui atau diterimanya. Yang ketiga, aspek konatif atau perilaku. Setelah tahu dan suka, mar'u mengamalkannya. Banyak faktor yang menentukan berdampak tidaknya sebuah komunikasi dakwah. Antara lain kredibilitas sumber atau credibility. Dalam hal ini, kredibilitas dai yang dipengaruhi sejumlah faktor seperti pengetahuan atau pemahaman tentang agama, latar belakang pendidikan, dan perilaku atau akhlak, serta rasionalitas dan ketepatan pesan dakwah yang disampaikannya. Secara umum, dampak komunikasi dakwah adalah terjadinya perubahan dari tidak beriman menjadi mukmin, non-muslim menjadi muslim, pengingkaran menjadi kepatuhan, kemaksiatan menjadi kebaikan, kemungkaran menjadi kebaikan, pelaku maksiat menjadi rajin ibadah. Ringkasnya, kehidupan tidak islami menjadi islami. Nilai penting dari efek dakwah terletak dalam kemampuan mengevaluasi dan koreksi terhadap metode dakwah. Hal tersebut harus dilakukan dengan komprehensif dan radikal, artinya tidak parsial, menyeluruh, tidak setengah-setengah. Seluruh unsur-unsur dakwah harus dievaluasi secara total guna efektivitas yang menunjang keberhasilan tujuan dakwah. Kita masuki tahap-tahap perubahan perilaku. Setiap perubahan perilaku mengalami 3 tahap, yaitu akal berupa keyakinan tentang suatu tindakan, hati berupa suara atau bisikan yang menyenangkan, dan hawa nafsu yang diwujudkan oleh anggota tubuh dalam bentuk tindakan nyata. Terdapat juga 3 proses perubahan perilaku menurut Jalaluddin Rahmat, yaitu efek kognitif, efek afektif, dan behavioral. Efek kognitif yaitu berkaitan dengan perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, dan dipersepsi halayak. Kedua, efek afektif, yaitu efek ini kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Tujuan dari komunikasi massa bukan sekedar memberitahu halayak, diharapkan dapat turut merasakan perasaan iba, sedih, kegembiraan, dan lain, kegembiraan, marah, dan sebagainya. Efek behavioral adalah efek yang timbul setelah timbulnya 2 efek sebelumnya. Bisa berupa tindakan atau tingkah laku yang merealisasikan pesan yang disampaikan. Sang pendakwah merupakan akibat yang timbul pada diri halayak dalam bentuk perilaku, tindakan, dan kegiatan. Effendi mengatakan para ahli komunikasi sama-sama berpendapat bahwa untuk hasil komunikasi yang maksimal sebaiknya menggunakan pendekatan AA prosedur, from attention to action procedure. Pendekatan ini adalah penyederhanaan dari suatu proses yang disingkat AIDA, yaitu attention, perhatian, interest, minat, desire, hasrat, decision, keputusan, action, kegiatan. Menurut Anwar Arifin, mengatakan bahwa suatu ide diterima atau ditolak melalui 3 proses, yaitu terbentuknya suatu pengertian dan pengetahuan, knowledge, proses suatu sikap menyetujui dan tidak menyetujui, attitude, proses terbentuknya gerak pelaksanaan, praktis. Efek sangat penting sekali artinya dalam proses komunikasi, terutama bagi dakwah yang berisi ajakan dan panggilan untuk berbuat baik, melakukan kebajikan dan mencegah kemungkaran, al-khair, amar ma'ruf, dan mungkar. Efek sangat penting sekali artinya dalam proses komunikasi, terutama bagi dakwah yang berisi ajakan atau panggilan yang untuk berbuat baik, melakukan kebajikan dan mencegah kemungkaran, al-khair, amar ma'ruf, dan nahi mungkar berdasarkan ajaran Islam. Ketiga efek atsar tersebut merupakan juga efek dakwah yang terwujud pada diri individu halayak dakwah yang menjadi sasaran mad'u, yaitu kualitas beriman, berilmu, dan beramal saleh. Evaluasi efek dakwah harus dilaksanakan secara komprehensif, artinya tidak secara parsial atau setengah-setengah. Seluruh komponen sistem unsur-unsur dakwah harus dievaluasi secara komprehensif, bahkan evaluasi akan lebih baik jika melibatkan beberapa pendakwah lain, para tokoh masyarakat, dan para ahli. Pendakwah harus inklusif
memakai sudut pandang orang lain. Di samping pekerjaannya dengan menggunakan ilmu, jika evaluasi tersebut telah menghasilkan keputusan, maka segera diikuti tindakan korektif atau teliti. Kalau evaluasi dapat terlaksana dengan baik, maka terciptalah suatu perjuangan di dakwah tersebut di dalam agama. Di dalam agama, kegiatan tersebut termasuk ikhtiar insani, yaitu usaha maksimal untuk suatu tujuan sebelum berserah diri atau bertawakal akan hasil usahanya kepada Allah. Rosidi menetapkan hal-hal yang harus dievaluasi sebagai berikut. Yang pertama, penyajian pesan dakwah merupakan tahap pertama dalam proses persuasi. Walaupun dakwah bukan satu-satunya faktor yang menentukan, tetapi tahap ini sangat penting. Oleh sebab itu, seorang pendakwah harus memahami masyarakat yang akan menerima dakwahnya. B. Perhatian setelah pesan dakwah disajikan kepada mitra dakwah, yaitu audiensi ataupun pembaca. Pertanyaan kedua ialah, apakah mereka menaruh perhatian terhadap isi pesan tersebut? Faktor dari luar secara psikologi biasa memiliki sifat-sifat lebih menonjol, misalnya karena pergerakan atau pengulangan. Prinsip pergerakan secara psikologi, pergerakan dapat menarik perhatian manusia. Benda kecil yang bergerak lebih menarik daripada benda besar yang diam. Maka dari itu pendakwah setidaknya menggerak-gerakkan tangannya dan kepalanya agar pendengar tertuju padanya. Prinsip pengulangan secara psikologi, perulangan mendengar, perulangan perjumpaan, dan pengulangan dapat menarik perhatian. Saya pemahaman setelah pendakwah dapat menarik perhatian dan mendapatkan simpati dari audiensi, maka pada tahap ketiga adalah apakah mereka dapat memahami apa yang dikomunikasikan dengan baik. D. Tunduk pada pesan pembicara. Tahap keempat pada proses persuasi adalah sejauh mana audiensi dan patuh kepada isi pesan yang telah dipahami. Penahanan dalam ingatan. Penahanan dalam ingatan. Jika audiensi telah menaruh minat dan tunduk pada pesan dakwah, maka pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana mereka menahan dalam ingatan mereka. F. Tingkah laku. Tahap terakhir dari proses ini ialah mitra dakwah melaksanakan benar-benar tingkah laku sesuai dengan harapan pendakwah. Isi pesan yang disampaikan dapat berhasil atau tidaknya ditentukan dengan penilaian bahwa pendengar telah merasa dan berpikir seperti apa yang dirasakan pembicara, bahwa pendengar dapat memahami isi pesan dengan baik, bahwa pendengar sudah paham dan sependapat dengan pembicara, pemahaman sudah yakin seyakin-yakinnya atau isi pesan yang disampaikan, bahwa pendengar sudah bertingkah laku seperti yang dimaksud dan tujuan isi pesan, bahwa pendengar rela berkorban untuk membela kebenaran isi pesan. Dalam komunikasi, jika pendakwah tidak mencapai tujuan yang direncanakan, pendengar tidak bisa disalahkan. Pembicara harus introspeksi diri untuk mengetahui kesalahannya dan penyebabnya, sehingga isi pesan tidak mencapai tujuan. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Salah kurangnya mohon maaf. Saya undur diri. Makasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.